Berjumpa kembali putra-putri SD PL Santo Yosef kelas 5 melalui video ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya, yaitu muatan pelajaran IPS tema 7 subtema 1, Perjuangan Bangsa Indonesia Mengusir Penjajah. Putra-putri, dalam video pembelajaran sebelumnya sudah diceritakan bahwa kedatangan bangsa-bangsa barat yang awal mulanya mereka ingin berdagang, tetapi karena melihat kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, mereka timbul sifat rakusnya sehingga ingin menguasai penuh atas wilayah di Indonesia. Keadaan ini membuat bangsa Indonesia menjadi menderita. Kekayaan alam mereka diambil, tenaga kerja mereka digunakan untuk kepentingan penjajah. Rakyat Indonesia yang tidak mengikuti mereka akan ditangkap, disiksa, bahkan dihabisi nyawanya. Hal demikian menimbulkan berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, khususnya tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Perjuangan mengusir penjajah sendiri dibagi dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah perjuangan mengusir penjajah sebelum pergerakan nasional, dan tahap yang kedua adalah perjuangan mengusir penjajah masa pergerakan nasional. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah perjuangan mengusir penjajah sebelum pergerakan nasional, yaitu perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata dan berperang. Siapa saja tokoh-tokoh pada masa ini? Dari video ini Bapak hanya akan menjelaskan beberapa tokoh pada masa sebelum pergerakan nasional. Yang pertama adalah Sultan Agung Hanyokuro-Kusumo dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung Hanyokuro-Kusumo memiliki niat untuk menyatukan wilayah Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Namun pada waktu itu Belanda berkuasa atas wilayah Batavia dan Banten, maka Sultan Agung tercatat 2 kali mengirimkan pasukannya untuk menyerang Belanda yang berada di Batavia atau Jakarta. Dari 2 kali serangan tersebut, Sultan Agung mengalami kegagalan. Kegagalannya banyak disebabkan karena pasukan mereka mengalami kekurangan makanan, dan juga banyak di antara pasukan Mataram ini yang terserang wabah kolera, sehingga mereka tidak memiliki daya untuk menyerang Belanda yang ada di Batavia. Pada serangan yang kedua tahun 1629, pasukan Sultan Agung ini berhasil mengotori Sungai Ciliwung, sehingga pada waktu itu seorang tokoh Belanda, Gubernur Jenderal VOC waktu itu, Jan Pieter Soenkoen, tewas setelah terserang wabah kolera. Yang kedua adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ini dilahirkan tahun 1631. Sultan Ageng Tirtayasa tidak senang bahwa Belanda menguasai wilayah Banten dan memonopoli perdagangan, khususnya rempah-rempah yang ada di Banten. Maka Sultan Ageng Tirtayasa menentang Belanda dan mengadakan peperangan dengan Belanda. Yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda, Sultan Hasanuddin ini diberi julukan ayam jantan
dari timur. Perjuangan Sultan Hasanuddin berakhir dengan penandatanganan Bongaya. Yang keempat adalah tokoh dari Maluku, yaitu Pattimura dan Christina Marta Tiahahu. Pattimura pada tanggal 16 Mei tahun 1817 pernah menyerang benteng Dorstede dan berhasil menguasainya. Namun pada serangan berikutnya Belanda memperbanyak pasukannya sehingga pasukan Pattimura dan Christina Marta Tiahahu berhasil dikalahkan. Kemudian mereka tertangkap. Yang kelima adalah Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Imam Bonjol atau yang bergelar Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin kaum Padri. Kaum Padri adalah golongan di masyarakat Sumatera Barat yang menganut agama Islam dan taat menjalankan ajaran agamanya. Pada waktu itu di dalam masyarakat Sumatera Barat terpecah menjadi dua, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat sendiri adalah mereka yang menganut agama Islam tetapi masih memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agamanya. Misalnya berjudi sabung ayam, minum minuman keras dan sebagainya. Pertentangan antara dua kelompok masyarakat ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba mereka, atau dinamakan politik adu domba atau divide et impera. Kaum adat dibantu Belanda kemudian berperang melawan kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1822, pasukan Belanda ini berhasil menguasai daerah Bonjol. Dan pada serangan ini Belanda menggunakan siasat benteng, yaitu daerah yang sudah dikuasai, kemudian lalu dibangunlah benteng-benteng pertahanan. Contoh benteng pertahanan yang sekarang masih ada adalah Fort de Kock di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berikutnya adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro ini merupakan putra dari Pangeran Adipati Anom atau Sultan Hamengkubuwono III. Nama kecilnya yaitu Raden Mas Ontowiryo. Walaupun beliau ini seorang bangsawan, seorang pangeran, tapi beliau lebih memilih tinggal di luar istana agar lebih dekat dengan rakyatnya. Pertentangan dengan pihak Belanda dimulai ketika Belanda ingin membangun jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dengan sepihak, dengan semena-mena Belanda memasang patok-patok untuk awal pembangunan jalan tersebut. Tindakan ini tentu saja membuat Pangeran Diponegoro sangat marah dan secara terbuka menentang Belanda. Maka meletuslah perang antara Pangeran Diponegoro dengan pihak Belanda. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 dan tercatat sebagai perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda, karena perang ini sangat banyak memakan korban dari pihak Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian berhasil ditangkap setelah ditipu daya oleh pihak Belanda
dengan diajak berunding. Namun dalam perundingan tersebut para Diponegoro ditangkap, kemudian diasingkan ke Makassar, ditahan di benteng Fort Rotterdam, kemudian meninggal dan dimakamkan di Makassar tahun 1855. Yang ketujuh adalah Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Delapan, Sisingamangaraja ke-12 dari Tapanuli, Sumatera Utara. Dan yang ke-9 adalah Teuku Umar bersama istrinya yaitu Cut Nyak Dien dari Aceh. Ke-10 adalah Patih I Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng, Bali. Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan di Bali menerapkan hukum tawan karang, di mana setiap kapal yang terdampar di wilayah kerajaan Bali akan menjadi hak milik kerajaan-kerajaan Bali. Nah, pada waktu itu juga banyak kapal Belanda yang terdampar di perairan Bali, sehingga Belanda memaksa untuk menghapuskan hukum tawan karang yang berlaku di sana. Hal tersebut memicu pertempuran antara rakyat Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik dengan pihak Belanda. Perang ini dinamakan Perang Puputan karena mereka berperang sampai titik darah penghabisan. Nah, itu tadi putra-putri beberapa tokoh pahlawan pada masa sebelum pergerakan nasional. Sekarang mari kita lihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu adalah perjuangan yang sudah tidak mengandalkan kekuatan fisik atau mengangkat senjata, tapi dilakukan dengan melalui organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak berbau kedaerahan maupun agama. Apa yang melatar belakangi pergerakan nasional? Ada dua penyebab, yaitu penyebab dari dalam atau internal, dan yang kedua adalah faktor atau penyebab dari luar. Kita lihat dulu penyebab dari dalam Indonesia. Yang pertama adalah karena penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penjajahan selama ratusan tahun. Dan yang kedua adanya politik etis yang melahirkan tokoh intelektual atau tokoh-tokoh yang berpendidikan. Politik etis sendiri adalah politik balas budi yang pertama kali digagas oleh Van Deventer. Mereka mengecam kepada pemerintah Belanda karena telah menguras kekayaan dari daerah-daerah jajahannya. Isi politik etis atau politik balas budi ini ada tiga hal. Yang pertama adalah irigasi, yaitu membangun sistem pengairan untuk pertanian rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah emigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, yang dimaksudkan untuk membuka lahan-lahan pertanian baru selain di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah edukasi atau pendidikan, yaitu memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk bersekolah. Latar belakang pergerakan nasional yang berikutnya adalah karena adanya diskriminasi rasial atau pengelompokan berdasarkan ras, warna kulit dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita waktu itu dikelompokkan kasta-kasta atau golongan, di mana kelompok bangsa Eropa ini menduduki kasta yang paling atas dan wajib dihormati, sedangkan warga pribumi rakyat Indonesia asli ini menduduki kasta atau golongan paling bawah dalam masyarakat.
Dan yang terakhir adalah adanya kenangan akan kejayaan di masa lalu. Kita ingat pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya, di mana wilayah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya hampir mencakup seluruh wilayah Nusantara pada waktu itu, bahkan meliputi Tumasik atau Singapura saat ini, dan juga Semenanjung Malaya atau Malaysia saat ini. Lalu apakah faktor dari luar yang melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia? Yang pertama adanya paham-paham nasionalisme, demokrasi, liberalisme atau kebebasan, dan sosialisme di negara-negara Eropa dan Amerika. Yang kedua adalah kebangkitan negara-negara di Asia dan Afrika. Dan yang ketiga adalah adanya kemenangan perang Jepang atas Rusia. Bangsa Asia yang waktu itu dipandang sebelah mata, dianggap lemah, ternyata mampu melawan bangsa Eropa. Baik putra-putri, di awal video Bapak sudah menjelaskan bahwa pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, mari kita lihat apa saja organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada waktu itu dan ikut menggerakkan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh para mahasiswa kedokteran pribumi atau Stovia. Tujuan dari pendirian organisasi Budi Utomo adalah meningkatkan derajat dengan pendidikan, kemudian juga meningkatkan ekonomi dengan mempererat kehidupan sosial. Tokoh dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam tahun 1911. Kemudian setahun berikutnya, karena anggota Sarekat Dagang Islam ini semakin banyak, maka namanya diubah menjadi Sarekat Islam. Yang tadinya Sarekat Dagang Islam ini beranggotakan para pedagang batik di kota Solo yang beragama Islam, tapi karena semakin banyak anggotanya bukan hanya pedagang, maka Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam diketuai oleh Haji Saman Hudi, sedangkan ketika menjadi Sarekat Islam diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang ketiga adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Tujuannya adalah untuk memajukan pengajaran atau pendidikan, sosial, dan juga budaya. Keempat adalah Indische Partei yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di kota Bandung. Tokoh pendirinya adalah disebut tiga serangkai. Tiga serangkai itu terdiri dari gambar bisa dilihat paling kiri adalah Ki Hajar Dewantara atau nama kecilnya adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Kemudian yang tengah adalah Ernest Francois Eugene Dewes Dekker atau nama Indonesianya Danudirja Setiabudi. Dia adalah seorang Belanda, tapi
dia menganggap dirinya bukan orang Belanda tapi orang Indonesia. Dan gambar yang paling kanan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kelima adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tahun 1922 di Belanda. Anggotanya adalah para pelajar maupun mahasiswa Indonesia yang sedang studi atau belajar menuntut ilmu di negeri Belanda. Tujuan didirikannya adalah untuk menuntut Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia ini antara lain adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sukiman. Yang keenam adalah Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Perguruan Taman Siswa ini didirikan dengan tujuan untuk mendidik pemuda Indonesia agar memiliki jiwa yang kuat dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan budaya Indonesia. Perguruan Taman Siswa sendiri memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa teturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Selain organisasi-organisasi pergerakan nasional yang sudah disebutkan tadi, menjelang peristiwa Sumpah Pemuda juga berdiri organisasi-organisasi kepemudaan yang sifatnya masih kedaerahan. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain adalah Trikoro Darmo yang berdiri tahun 1915. 3 tahun berikutnya Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java atau Perkumpulan Pemuda dari Jawa. Yang kedua adalah Yong Sumatranan Bon, yaitu Perkumpulan Pemuda dari Sumatera. Yang ketiga adalah Yong Minahasa atau Perkumpulan Pemuda dari Minahasa, Sulawesi. Yang keempat adalah Yong Selebes, yaitu Perkumpulan Pemuda dari Sulawesi. Yang kelima adalah Yong Ambon atau Perkumpulan Pemuda dari Ambon. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926, organisasi-organisasi kepemudaan tersebut berkumpul mengadakan rapat besar atau yang disebut Kongres. Kongres Pemuda yang pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Salah satu kesepakatan dalam kongres ini adalah mereka akan mengadakan rapat yang lebih besar. Rapat yang lebih besar tersebut diadakan 2 tahun berikutnya, yaitu tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda 2 ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito yang menghasilkan suatu ikrar atau sumpah yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada masa pergerakan nasional juga ada beberapa tokoh perempuan yang ikut ambil bagian dalam memajukan Indonesia khususnya bagi kaum perempuan. Tokoh tersebut yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini yang lahir tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904 dalam usia
25 tahun. Raden Ajeng Kartini ini bercita-cita ingin memajukan kaum perempuan, sehingga beliau mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Yang kedua adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika ini berasal dari Jawa Barat. Sama dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga menginginkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia maju dan tidak kalah dengan lelaki, memiliki hak yang sama khususnya dalam memperoleh pendidikan. Sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika bernama Keutamaan Istri. Demikian putra-putri video pembelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Putra-putri diharapkan masih mencari sumber belajar yang lain supaya wawasan kalian semakin luas. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu belajar putra-putri di rumah. Salam sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.